Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satupun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu pemasangan lilin. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Lampu kita padamkan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Silakan jemaat duduk kembali, lampu dinyalakan kembali. Ada pemuda-pemudi generasi penerus remaja, ada persembahan puji-pujian yang mudah-mudahan ke depan atau di kolom berikut sudah siap dengan puji-pujian untuk remaja dan juga pemuda. Mari kita masuk dalam pelayanan firman-Nya. Kita berdoa dengan penuh syukur, sukacita, merayakan
peristiwa besar yang terjadi. Allah yang adalah Maha Tinggi, namun kini Dia ada beserta dengan kami. Kami syukuri bahwa Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen kami rayakan saat ini. Dan saat ini kami juga mau mengisi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, melainkan firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Putra Natal. Amin. Sefanya pasal 3 ayat 14. Hingga pada ayatnya yang ke-20. Dalam perjanjian lama, Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-20. Saya baca firman Tuhan, bunyinya, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah, lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu akan bertindak terhadap segala penindasan, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ya, saya senang bisa jumpa pertama dalam suasana ada sukacita, ada kebahagiaan, ada syukur, seperti yang disampaikan tadi oleh Bli, ya, yang menyampaikan ada sukacita yang luar biasa yang boleh kita terima, ya, dalam masa-masa Advent penantian. Kita bisa merayakan Natal Yesus Kristus yang pertama di kolom pertama di sini, ya. Dan besok kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Pelka
secara keseluruhan nanti dalam kebaktian umum, ibadah umum. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini penuh dengan syukur, betul? Ada yang cuma diam, mungkin ada beban yang berat, lepaskan beban berat, ya. Ada yang mungkin pikirannya di mana gitu, ya. Tapi saja pada malam hari ini ada di sekitar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan memproses hidup kita ketika kita hadir bersama di sini. Kita giat dalam kegiatan ketika kolom 1 menyelenggarakan kegiatan dengan terang tema yang memang nasional ini diangkat, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Wow, tema nasional ini mengena dengan kehidupan kita, bahwa kemuliaan hanya bagi Allah. Soli Deo Gloria. Ya, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kita nyatakan syukur kita, ya, pujian kita, penyembahan kita kepadanya dengan situasi latar belakang kehidupan kita sebagai masyarakat agraris di sini, masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Baru saja selesai panen, ya sukacitanya meluap melimpah, betul? Kalau sukacitanya cuma kecil, syukurnya kecil, apalah artinya? Padahal dulu masih ada rasa ketakutan, dulunya masih ada rasa cemas, gitu? Masa-masa pandemi dulu, tapi kita sudah sekarang terbebas sudah, ya. Dulu orang bilang, aduh kengke, bagaimana caranya mau datang beribadah karena harus jaga jarak, harus tinggal di rumah, serta dibuka itu jam-jam untuk ibadah kepada umum, pada publik. Ya, masih saja ada yang tinggal di rumah saja. Kenapa? Belum ada proses metanoia epistrope, baru hanya di mulut. Karena itu seruan bertobat ketika kita berada dalam masa Advent. Yesus Kristus sudah lahir, Yesus Kristus yang kita akan rayakan, no problem, tidak masalah, karena dia sudah lahir untuk kita. Tetapi yang problematik dalam kehidupan kita lah, bagaimana kehidupan kita yang ada ini mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan yang kedua kali. Kapan itu? Tak diduga, tak dinyana, tak seorang pun tahu. Dia hanya bilang berjaga dan berdoa. Mari kita lihat di perikop yang kita baca tadi, memang tegas menyerukan seruan bertobat supaya menyambut kelahiran Yesus dan juga menyambut kedatangan yang kedua kali. Itu yang disebut parusia, ya. Apa itu parusia? Parusia itulah kedatangan yang kedua kali. Itu yang benar-benar harus kita persiapkan diri dalam hidupan kita sebagai orang percaya. Ini memotivasi kita sebagai orang percaya supaya tidak mengabaikan bagaimana dalam kehidupan ini ada sisi penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dalam kehidupan ini kita hendaknya mempergunakan momentum Advent. Masa penantian yang ada ini memang ada 4 minggu, betul? Nah, sudahkah kita mengisi itu hidup kita, ya, dengan betul-betul kita dalam proses bermetanoia, berepistrope. Apa tuh Pak Pendeta? Yaitu pertobatan. Jangan nanti bilang saya ngerti Bapak Pendeta foto gitu, terus biar minta. Nah, dalam proses bermetanoia, berepistrope, dalam bertobat kita di minggu-minggu kita berada masa penantian. Yang pertama, menanti menyambut Natal Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jangan Natal Yesus Kristus kita rayakan dengan
hanya mempersiapkan material saja, makan, minum, dan segala sesuatu yang baru-baru, baju baru, sepatu baru, dan lain-lain yang baru, ya. Tapi tidak membenahi diri dalam hidup baru. Nah, itu metanoia, itu stroke. Hidup dalam pertobatan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Sefanya ini adalah kitab yang ke-9 dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Ini ditulis oleh Nabi Sefanya ketika ia melayani pada masa pemerintahan Manasye, ya. Itu sekitar tahun 696 sampai 642, dan juga Raja Yosia ketika dia memerintah tahun 640 sampai 609, bahkan 641 sampai 610 sebelum Masehi, ya, Raja Yehuda itu. Ia hidup sesaman dengan Nabi Yeremia. Dia punya anggota keluarga kerajaan, anak Kusi, dan cucu buyut Raja Hizkia. Sefanya itu punya arti Tuhan tersembunyi atau terselubung. Tuhan juga dapat diartikan Tuhan telah menyembunyikan. Sefanya dia bernubuat tentang bagaimana kemerosotan moral, dekadensi moral yang terjadi dalam kehidupan umatnya Israel. Karena apa? Mereka itu menyembah berhala yang disembah, kemudian ada terjadi sinkretisme sebagai akibat atau pengaruh perluasan dari kerajaan Asyur yang berkuasa pada waktu itu. Nubuat yang ada ini menentang Raja Manasye yang cenderung dia melakukan praktek yang tentu tercemar, sehingga akhirnya nubuatan yang disampaikan oleh Sefanya di sini ini menjadi salah satu faktor motivasi pembaharuan dalam bidang keagamaan yang dilakukan oleh Raja Yosia supaya bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Salah satu ciri khas dalam nubuatan Nabi Sefanya adalah dikatakan di dalam tanda kutip, ya, hari Tuhan. Seperti nabi-nabi yang lain dia menyebutkan, Sefanya tekankan bahwa pada hari Tuhan para penentang atau musuh yang memusuhi Allah dan setiap umatnya itu akan dihukum, sementara yang setia kepadanya akan melihat hari itu sebagai pengharapan yang akan memenuhi janji kerajaan Allah yang berkuasa. Luar biasa ini. Ada berita baik, ada berita sukacita untuk kita. Setia, meskipun dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan dalam hidup ini, tapi ingatlah bahwa di sini sudah dikumandangkan oleh Nabi kepada bangsa-bangsa dan kepada mereka yang disebut sebagai, katakanlah, sisa-sisa dari orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Namun dalam menanti penggenapan janji itu, umat dimotivasi, didorong supaya menanti dengan penuh sukacita. Nah, kalau saat ini dalam penantian, betul, menanti, kita akan merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember. Kemudian nantikan parusia, kedatangannya yang kedua kali. Siapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Yaitu dalam proses pertobatan. Bertobatlah. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini, ketika pertobatan terjadi, maka janji penyertaan dan pertolongan Tuhan akan nyatakan. Dikatakan bahwa Tuhan itu pahlawan yang memberi kemenangan. Itu dalam ayat 15b sampai 17 bagian A. Jadi ada pemulihan, kemudian ada
apa? Pembaharuan. Pembaharuan itu berarti dalam kehidupan ini lewat sikap kita, ya, perbuatan kita, yang sarabusan orang itu saling tenang, saling apa nanti, anak supaya lewat kan? Biarlah itu berlalu, ya tak? Saling tinyak, saling tenang, saling kaper, saling kaget. Nah itu yang lalu mungkin terjadi dalam hidup ini, apalagi dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ini dalam masa-masa ini dan seterusnya sampai masa parusia, suwut kita suwut ke gitu saling tinjak, saling kajet, saling kaper gitu. Tuh bahasa, luwih saja itu bahasa tuh, ya. Jadi mari dalam hidup ini kita terus mempersiapkan diri dalam penantian ini. Pertama, kedatangan Kristus itu selalu membawa perubahan, membawa harapan. Itu sebabnya kita semua, bapak, ibu, pemuda, remaja, peka, dadong, anak-anak sekolah minggu, terpanggil, hadirkan perubahan dalam pengharapan kita kepada Tuhan, seperti kehadiran Kristus yang tidak hanya terbatas pada lingkungan di mana ia ada, tapi juga dimanapun, kemanapun kita pergi dan ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, bahwa kedatangan Kristus adalah penggenapan janjinya, baik itu di masa lampau maupun di masa yang akan datang, bahwa ia Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang ia janjikan. Sebab itu malam hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana sukacita syukur. Pertama, apa? Sehat walafiat. Kedua, kita terhindar dari pandemi COVID lewat. Kalau sekarang sudah lewat itu, antang raja kumpul membakti, rajin-rajinlah datang. Memang kita beribadah kepada Tuhan. Jangan waktunya nanti datang COVID, bagaimana ini? Itu. Mudah-mudahan kita tetap tidak tereliminasi ke depan. Karena hingga kini dengan situasi pengungsi Rohingya, malah dia, itu yang di Aceh itu kan dia juga masih tetap di apa itu dia dengan standar COVID itu untuk uji kesehatannya. Semoga dengan firman Tuhan ini juga menjadikan kehidupan kita sebagai umat yang terus bertobat. Bahasa tadi apa? Bermetanoia, berepistrope. Sehingga kita maknai kehidupan ini dengan peristiwa Natal Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya dimotivasi dengan tindakan aktif kita yang berdimensi perubahan, yang bersifat holistik. Dengan kedatangannya kita juga harus maknai bahwa dia memberi kemenangan pada kita. Peristiwa kelahirannya yang pada akhirnya akan berakhir pada satu selebrasi, pada satu pesta yang luar biasa akan terjadi, momen di mana kita sebagai gereja, sebagai lembaga, sebagai keluarga, setiap pribadi orang percaya terus berintrospeksi tentang kesiapan kita menyambut kedatangannya yang kedua kali, parusia itu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kehidupan kita menyambut kelahiran dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini perlu kita persiapkan diri, sehingga dalam menyambut kedatangannya sebagai orang percaya kita terus menjadi berkat dan terus menghadirkan tatanan shalom, damai sejahtera dimanapun, kemanapun kita pergi dan ada, menciptakan suasana keselamatan di dalam Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan.